Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum wa sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para jemaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Kita memuji kepada Allah SWT dan bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa waktu kita tidak bisa bersua di majelis pengajian seperti ini, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memperkenankan kita dengan taufiknya bertemu di majelis pengajian ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah ta'ala kesempatan yang Allah berikan ini kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Diminta pada pembahasan pengajian kita kali ini tema yang mungkin tema ini memang benar-benar melanda banyak di antara kita, dan tidak sekedar di jamaah pengajian di masjid kita ini, tapi bisa jadi juga melanda di saudara-saudara kita kaum muslimin di majelis-majelis pengajian yang lain, yaitu pembahasan masalah futur. Futur itu merasa patah semangat, tidak punya lagi semangat, tidak punya lagi keinginan yang kuat, tidak lagi bersungguh-sungguh setelah sebelumnya semangatnya membara, setelah sebelumnya begitu bersungguh-sungguhnya. Dan itu penyakit. Apabila seorang muslim mukmin tertimpa penyakit yang seperti itu, namanya futur itu, maka jadinya dia sebagai muslim ya malas gitu. Dia lebih enggan, dia lebih lamban untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal sebelumnya rajin, sebelumnya semangat, sebelumnya giat. Itu futur.
Menawi cara Jawane napa nggih berarti? Awalnya niku nggih semangat, rajin. Lah terus kentun-kentun niku kok rada keset ngoten nggih. Kok malah keset mencah iki. Berarti napa nggih nek cara Jawa niku? Napa? Gembos niku. Gembos. Napa? Kembo nggih. Masya Allah. Lah niku kata sebabnya. Sebab-sebabnya itu memang ada, bukan tidak ada. Kenapa kok tadinya itu rajin, sekarang malas? Sebabnya dangu prei pengajian Ustaz. Nah, enten corona. Berarti lama ndak pengajian. Kan sudah lama ndak pengajian, akhirnya itu untuk diajak mengaji itu udah terbiasa ndak ngaji, jadinya ndak semangat lagi ngaji. Kepenaan wis gak ngaji tiba ayo penak. Biasanya ngaji serapat tak penak apa-apa ki malih rada piye, saiki wis penak. Kepenaan. Akhirnya ndak lagi semangat ngaji. Ada lagi ujiannya itu karena yang lain. Sudah terlanjur berkawan dengan kawan-kawan yang juga ndak ngaji. Wis dasare ngajine prei, lah ketemu kanca lawas sing ora ngaji. Akhirnya begitu jatuh waktunya harus mengaji, ndak punya semangat mengaji. Karena pertemanan itu juga bisa menjadi sebab. Berarti komunitas itu penting. Nah, ketika komunitas itu keliru, berkomunitas dengan orang-orang yang seperti tadi sehingga tidak punya semangat mengaji. Niki contohnya pengajian, padahal futur niku mboten mek pengajian. Semua ibadah dan kebaikan itu bahaya kalau orang itu terkena futur. Tadinya rajin sholat jamaah ke masjid, kemudian futur. Tidak lagi sholat jamaah ke masjid. Banyak lagi sebabnya. Kok umpamane suwi aku ora nyawang sampean to Kang ning masjid. Lah nyapa to nempeh lagi. Imannya lagi tipis ini. Nah kalau begitu iman yang menipis itu menjadi sebab futur. Oh imannya tipis. Nah, ya berarti kudu dikandelne iman ini. Lah saiki gak semangat. Jadi karena tipis iman, lemah iman, akhirnya jatuh pada futur. Ibadah sing sakjane niku nyerempeng semangat keranten futur akhirnya ibadah nggih lemah malih nglukro. Biasanya niku lomba, kalau dia mau berbuat baik dia pasti yang berlomba-lomba. Kan lemah iman jatuh pada futur sehingga tidak tertarik untuk berlomba-lomba beramal kebaikan. Lemah iman. Enten malih sebab niku mboten kiyat godane donya. Donya niku enten reni-renine nggih ta? Donya niku antawis niku napa niku sing termasuk donya niku? Bojo. Piye lek kok umpane saiki wis arang-arang peh ya ngene iki. Golekne godane bojo iki lho jenengan meknan. Lah nyapa lho? Lah ngarepe budal pengajian wis digodhong ini digodhong. Malah ora budal pengajian. Akhirnya futur. Donya antawisipun nggih anak. Godane anak akhirnya futur.
Donya niku nggih jenenge donya brana niku nggih donya. Karena orang sudah terbuai dengan harta, akhirnya juga futur. Nah, tipai pena, nah, pengajian mulai orang gua beras, nah, kerja untuk duit mulai gua beras. Pengenane mek iso nggo beras saiki pundak. Nah, sembako lu ngeklentik barang iso tuku saiki padahal larang. Akhirnya begitu bertambah begitu banyak yang dia bisa dapatkan, dia semakin lebih dari berkecukupan, semakin banyak yang dia bisa kumpulkan, terbuai dunia. Akhirnya lebih cinta dunia, lebih cinta harta daripada amal-amal kebajikan, akhirnya futur. Ngelukrung ibadah ini. Tidak lagi semangat beribadah. Berarti ini mungkin sakit sebab apa? Futur. Karena terbuai oleh harta. Nabi SAW menyebutkan berbagai hal yang bisa saja menjadi sebab orang-orang yang beriman itu futur. Lemah iman. Tiang niku nek imane tansaya kuat, tansaya piyambake niku saged jagi, tansaya semangat anggene ibadah. Ning nek loyo berarti nggih niku wong boten saged jagi, termasuk semakin lemah pula ibadah, berarti futur. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njelasaken ngenani iman yang kuat dengan iman yang lemah. Bahwa iman yang kuat itu adalah iman yang bisa memberikan kepada orang-orang yang memilikinya itu tambah semangat menuju kebaikan. Pramila para sahabat niku perkawis ingkang paling ajrih, yang paling ditakutkan adalah lemahnya iman. Karena jika orang itu lemahnya iman, dia bisa futur, tidak lagi semangat ibadah. Umar bin Khattab niku sahabat Nabi ingkang masyaallah imane niku pol-polan. Akidah niku lurus kenceng, Umar bin Khattab. Ngantos nek Umar niku kok miyos teng margi, teng mriku kok enten setan. Setan iki kang tebian pun ajrih. Wah, niku Umar arepe liwat. Akhirnya mirih-mirih setan. Karena kuatnya imannya Umar radhiyallahu taala anhu. Ning kasunyatane Umar niku nggih ajrih. Nek imane niku dadi lemah. Padahal kelasnya niku Umar kira-kira cara dibanding awake dhewe niku lho. Kemungkinan lemah iman niku tasik mungkin Umar napa tasik mungkin awake dhewe. Ning kasunyatane Umar itu yang jauh lebih takut. Menakutkan apa? Menakutkan kalau seandainya iman saya itu melemah sehingga ketika ada tanda-tanda ini kok ada tanda-tanda iman saya mulai agak terusik, Umar segera kondisikan. Jangan sampai iman saya ini berangsur-angsur surut. Harus dipertahankan. Termasuk kalimat yang diserukan kepada sahabat-sahabat yang lain oleh Umar adalah ta'alau najlisu nu'minu sa'atan. Ini sahabat-sahabat podo ini. Ayo lungguh bareng-bareng kini nambah iman sesaat 2 saat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak sekedar Umar yang juga merasakan seperti itu. Abu Hurairah merasakan demikian. Abu Darda merasakan yang seperti ini. Sejumlah sahabat ini merasakan seperti itu dan mereka rasanya ketika merasakan ada tanda-tanda akan lemah iman, mereka segera kondisikan iman. Caranya bagaimana? Berkumpul, berkomunitas. Berarti jauh dari orang-orang yang baik akan mengusik iman. Apalagi sampai jauhnya itu menjadikan berkawan dengan orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan atau tidak punya semangat mencari kebaikan. Justru itu akan sangat bisa melemahkan iman. Pramila Umar niku sing diundang niku sahabat-sahabat.
Diajak untuk duduk, untuk menambah iman sesaat 2 saat. Ini para sahabat Nabi yang mereka sangat khawatir lemahnya iman, karena kalau orang itu imannya lemah, filter dirinya juga lemah, sehingga kebaikan pun tidak semangat mereka lakukan. Mudah jatuh pada futur. Mengenai anak, mengenai istri, mengenai harta dunia itu, Nabi menyebutkan bahwa likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu ada godaannya. Saben-saben umat niku kali Allah niku dipun titahaken enten godane. Ingkang goda tiyang ingkang iman kados pundi supados tiyang ingkang iman niki teruji imannya, teruji kualitas imannya, dan Allah SWT menjadikan wa fitnatu ummati al-mal. Di antara dunia ini, anak, istri, dan yang lain-lainnya, yang banyak menggoda umatku, yang menjadi godaan umatku adalah harta. Masane masa enten corona. Biasane bakulan niku sewepi. Akhirnya sampai mboten saged bakulan. Mantun ngoten dening Allah niku dipun paringi kelonggaran. Mantun banting setir. Biasane usaha niki sakniku usahane benten. Piyambake saged nyumerapi suasana dan kebutuhan orang di masa-masa corona. Oh, sekarang orang itu banyak yang mereka menggeluti hobi karena harus karantina, harus PPKM, tidak bisa kemana-mana. Biar mereka itu tidak jenuh, mereka akhirnya menggeluti hobi. Akhirnya piyambak niku usaha niku pokoknya memenuhi hobi niku. Allah bukakan pintu darinya, rezekinya. Sampai akhirnya itu betul-betul Allah berikan kecukupan, melebihi kecukupan, dan seterusnya. Enten corona pengajian boten oleh PPKM. Gitu? Dangu boten pengajian. Lah tibae masa corona ngoten niku usahane malih tansaya sukses nglangkungi saderenge corona. Umpamane ngoten. Akhirnya terbuai dengan fitnahnya harta ini. Begitu sudah mulai boleh pengajian, semangatnya tidak bisa dipupuk untuk hadir di pengajian. Tidak bisa semangatnya dipupuk untuk rajin lagi ibadah. Karena terfitnah oleh dunia. Ini beberapa sebab bagaimana kok kenapa muncul namanya penyakit futur pada orang-orang yang beriman. Dawabate futur niku nopo? Kalau ada penyakit, maka ada obatnya. Bagaimana agar orang-orang yang beriman tidak futur? Obat niku enten obat yang sifatnya niku preventif, ada yang sifatnya kuratif. Pencegahan supaya sebelum futur, supaya tidak futur itu apa yang harus dilakukan? Demikian juga kalau sudah jatuh pada futur, bagaimana menerapi supaya orang itu bangkit setelah dia futur, dia bisa hilangkan penyakit futur dari dirinya. Lah Islam itu agama yang Masya Allah begitu indah. Tidak Allah menyebutkan masalah kecuali Allah juga sebutkan solusinya. Allah tidak sebutkan penyakit, Allah juga turunkan penawar atau obatnya. Termasuk salah satunya adalah sakit atau penyakit futur ini. Niki gendeng-gendeng penting nama mboten. Kayak masalah niki mungkin kirang penting ten jenengan. Kula tangleti riyin, jenengan umpami dipun tangleti jujur-jujuran ngoten lho nggih. Jenengan nate futur napa mboten? Kayak mboten mungkin niku ngoten lho nggih kula niku. Ustaz kok nyampainya tema kuwi gitu Pak Dewi iki futur kabeh ngono apa beda sak jam niki. Ngoten. Rumangsa Pak Dewi iki yo peh panggah semangat ae.
Iki kok temane kok ngono. Jadi njaluk panitia iki gek sapa sing ngusul iki. Ngoten. Kula iki mek diusuli kan nyampe ning materi ngeten iki. Baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ada obat preventif untuk menjaga tetap semangat dalam ibadah, untuk tetap semangat berbuat baik, termasuk menuntut ilmu. Yang paling baik obat atau terapinya untuk mempertahankan agar tidak futur itu adalah ikhlas. Ikhlas ini yang bisa mengkondisikan orang apabila dia berbuat, mengkondisikan orang ketika dia itu tidak berbuat, mengkondisikan orang ketika dia itu masih sulit berbuat. Ikhlas. Kalau dia itu akan berbuat, kalau dia itu niatnya ikhlas, dia terdorong sehingga semangat ikhlas. Kalau dia sedang berbuat, dia itu karena ikhlas, maka dia merasa ringan melakukan keikhlasan, melakukan ibadah yang dibangun di atas ikhlas. Ketika dia itu sulit, dia pun tetap akan terdorong berusaha berjuang. Tetap bagaimana caranya bisa melakukan amal tersebut karena dia hanya ikhlas lillahi ta'ala. Maka ikhlas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, niat ikhlas itu kalau perkaranya kecil menjadi besar. Lah nek tiyang sing futur dikabari enten ngamal-ngamal ngeten niku nek niku rumangsane remeh, kira-kira niku dilakoni napa mboten? Nggih mboten wong dhek futur. Alah mek ngono ae kok. Karena apa? Karena dipandangnya remeh. Kenapa dia meremehkan amaliyah ini? Karena dia tidak ikhlas. Tapi kalau orang itu ikhlas, kalau dia diberitahu, dikabarkan ada amalan begini, orang meremehkan amalan tapi dia nggak akan meremehkannya. Nah, warubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyatu. Berapa banyaknya amalan-amalan yang orang pandang itu kecil dan remeh, tetapi niat yang ikhlas seseorang menjadikan dia memandang perkara yang diremehkan manusia adalah perkara yang sangat agung. Masya Allah. Karena ikhlas, sehingga dia pun tidak bakal jatuh pada futur. Kewaya pengajian jadwal. Pengajian. Sampai lali aku jadwal ngono kuwi sampai lali jadwal pengajian. Nah, pembahasannya apa toh? Ya biasanya kayak cek ngelanjutnya kitab kae, kitab terus. Mbok sekali-sekali pengajian ki sing liyane ngono terus. Nah, ini diremehkan. Nah, pembahasan kitab sing rutinan ngoten niku diremehkan. Padahal aslinya ilmu tuh nggih niku. Nek tema-tema ngeten ini menghibur tok nih. Umpamanya dhewe niku nek kurang hiburan gitu. Ben untuk semangat, nah ngajine tematik ngeten iki. Akhirnya rada semangat. Tapi nek pun semangat, nggih mboten terus-terusan tematik ngoten lagi. Wangsa malih ngajine niku dikaji kitabe ulama niku. Tapi karena futur tadi itu sudah melanda karena kurang ikhlasnya, sehingga mengaji yang itu adalah keutamaan yang begitu luar biasa pun diremehkan. Akhirnya tidak hadir di pengajian. Kenapa kok begitu? Itu juga ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu al-ikhlas. La an-niyatu. Dan betapa banyak amalan yang itu luar biasa agungnya, tetapi akan diremehkan oleh orang karena dia tidak ikhlas. Niatnya yang tidak baik. Dan nyapo kok nyang pengajian bareng. Kayak aku mau petok sapa ning kon. Biasa wong-wong kuwi wis gak usah nyang. Jadi dia berangkatnya pengajian itu tidak berangkat itu karena orang, karena jamaah. Dia tidak bisa membangun amalannya ikhlas karena Allah. Menuntut ilmu didasari dengan ikhlas, maka orang tidak perlu dorongan oleh manusia yang lain. Dia tidak peduli ada yang hadir atau tidak ada yang hadir.
Kalaupun hanya saya nanti yang hadir, saya tetap hadir. Karena apa? Karena niatnya ikhlas. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena pengajian ini kalau orang itu ikhlas, dia tahu kenapa dia berangkat pengajian. Boten kok krana entuk undangan. Boten kok krana diundang kali Pak Abdul Karim, boten. Ketua yayasan, boten. Kayak nek hadir ke izin iki kok. Nah. Kayak engko diabsen kali Mas Fatur Rahman, boten. Kayak nek tanda tangane ora entuk apa-apa gitu lagi. Enggak. Tapi kalau dia itu ikhlas dalam menuntut ilmu, dia lillahi ta'ala, dia paham betul yang memerintahkan dia ngaji itu Allah. Nah aku orang ngaji, aku dosa. Karena anak itu, karena saya itu banyak yang tidak tahu masalah agama saya. Sedangkan Allah tidak membolehkan saya itu tetap jahil. Allah memerintahkan saya untuk menuntut ilmu agar saya tidak jahil. Berarti saya berangkat menuntut ilmu, saya harus mencari ilmu supaya saya tidak tetap hidup dalam di atas kejahilan. Allah SWT berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Berilmulah kamu. Ketahuilah olehmu dengan ilmu. Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masalah tauhid niku kedah diji. Sampai benar-benar kita tahu ilmunya. Aku nek gak ngerti iki berarti aku melanggar perintah Allah. Perintah Allah. Lah tapi kok yo ngaji kitab iki. Abot. Ning abot iki fardune wong muslim. Perintah Allah ki fardu, berarti aku kudu budal. Piyambake nggih ngumuti nek sing perintah niku Allah lan hukume fardu. Nabi kita niku nanti dawuh, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Nuntut ngilmu iku fardune wong muslim. Masya Allah. Berarti nek aku ora budal iki aku dosa. Nah. Aku ki jahil. Bodoh orang ngerti masalah agama. Nek aku orang ngaji bakal terus bodoh orang ngerti masalah agama. Allah perintah nek awake dhewe niku bodoh niku diperintahkan tangkut ngilmune piye. Ilmunya seperti apa supaya kita tidak lagi bodoh. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nang wong-wong sing padha ngerti ngilmu. Nen siramu ora padha ngerti ngilmu. Lah nek aku ora budal berarti aku pangga ora ngerti ngilmu. Lah nek aku ora ngaji, lah kek engko tindak tandukku piye? Lah ucapanku piye? Apa yang iso bener, apa yang iso lurus? Padahal Allah besok mempertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban kita atas amalan dan ucapan kita. Allah melarang kita berbuat kecuali berdasarkan ilmu. Dia azza wa jalla berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan kamu jangan berkata, kamu jangan bersikap, kamu jangan berbuat sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya hati itu, penglihatan itu, dan pendengaran itu termasuk apa yang menjadi isi hatimu. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nek ngono aku panggah kudu budal. Niku nek tiyang niku ikhlas. Enek wong sing budal utawa ora enek wong sing budal piyambake panggah budal. Niku nek tiyang niku ikhlas. Niki termasuk ngamal-ngamal ingkang lintu mboten mek pengajian. Nah. Aku salat sunah apa ora salat sunah? Nah. Lah gek wong-wong padha lungguh kabeh gak enek sing salat sunah. Ada apakah tidak ada yang salat sunah karena ini adalah keutamaan yang kita harus tunaikan karena ikhlas dia pun tunaikan. Karena ikhlas maka ditunaikan.
Enten sing salat sunah niku kirang ikhlas. Monggo toh salat sunah niki, salat sunah rawatib niki masyaallah keutamaane sangat ageng iki. Gak wis Mas. Lah kenapa toh? Isin aku. Lah niku. Ndak ikhlas ini. Nah, berarti awake dhewe niku nek ngoten niku salat niku mek krana isin. Saumpama tiyang niku sedaya niku wuta mboten enten sing melek salat. Krana wong kabeh padha melek akhire mboten salat. Niki mboten bener. Berarti ndak ikhlas ini. Ndak ikhlas. Termasuk wujud daripada futur. Karena ndak ikhlas. Mboten ngoten. Kalau orang itu ikhlas amalannya maka dia akan tetap semangat. Sing mburi biji. Peh, kok ya salat to. Akeh wong lungguh ning kene pun kok ya salat. Kayak pamer nang salate wae. Sing mburi biji. Koyok dhek pun dodone pun dibuka didelok isi atine. Koyok-koyoke. Napa nggih saged tiyang niku biji niate tiyang saged napa mboten? Mboten saged. Pramila mboten saged suudzon, ndak boleh itu berprasangka buruk. Allah mengkategorikan prasangka buruk itu adalah dosa besar. Tidak boleh prasangka buruk kepada orang beriman. Nah, koyok soleh-soleh dhewe mupane kok ya salat. Salat mbok nemburi ngono ora usah dipamer-pamerne lho. Pripun to? Nah, tidak boleh seperti itu. Ini berarti suudzon kepada saudara yang beriman. Nah, Allah sudah melarang suudzon ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauh oleh kalian prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maksudnya prasangka itu adalah prasangka buruk. Tidak boleh. Berarti semuanya harus ikhlas dan semuanya harus husnudzon. Bahwa saudara saya ini ikhlas, maka saya harus ikut ikhlas seperti saudara saya ini. Sehingga terdorong semangat untuk tetap beribadah. Jadi obatnya futur, kalau belum terjadi mempertahankan supaya tidak jatuh pada futur, ikhlas dijaga. Begitu juga kalau sudah terjadi futur, maka kembalikan niat kita ibadah itu semuanya ikhlas. Karena orang tidak jatuh pada futur, melainkan di antara sebabnya dia mulai kurang ikhlas. Berarti obatnya niku nggih ikhlas niku wae. Nah, lah nyapa to Kang kok malih aras-arasan saiki wong sampean ndek iki sregep-sregep lho Kang. Sampeyan gak ngelingi to aku melu nang masjid iku sing ngajak sampean lho Kang. Nah. Lah kok sampean kok aras-arasan lah kok nek melu arasan terus piye? Pengen terus piye kahanane wis koyo ngene, wong-wong kabeh yo padha aras-arasan. Ya corona. Ya, corona iki lho malah aras-aras. Ya nyatane wong-wong ya padha aras-aras. Kang. Lah nek ngono dhewe lah kalau gak ikhlas to Kang. Nang masjid berarti gak ikhlas, ngaji yo gak ikhlas. Lah terus ganjarane piye lho Kang nek ngono kuwi? Lah kok iso gak ikhlas piye? Lah iki buktine wong-wong gak nyang ade melok-melok gak nyang. Berarti mek krono wong-wong lho Kang niku. Apa yo ngono? Ya ngono to Kang. Nek ikhlas kan yo gak ngono kuwi to Kang. Oh iya. Lah terus piye yo? Berarti ade kudu saiki mulai saiki ikhlas. Gak usah nyawang wong. Enek wong apa enek wong yang dipangga kudu budal. Nah, ngono ya, kudu ngono. Ya Allah, lillahi taala. Mulai saat ini ya Allah kula ikhlas. Dibangun lagi supaya kita diselamatkan dari penyakit futur. Semua amalan kita tunaikan dengan ikhlas. Walah, tibake wong-wong yo gak patek akeh to semua niki sregep salat wengi. Tiwas aku kok yo sregep tenanan. Nah, lho, sregep kok tiwas-tiwasan. Berarti jatuh pada futur ini, setidaknya dia terusir oleh penyakit futur. Ini kalau dibiarkan berarti dia tidak ikhlas, nanti akan terus futur.
Lah iya nek kowe nek ngobrol tibake wong iki ngono kuwi ya. Nah, arang-arang salat wengi tibake tiwas aku kok sregep. Nah, nek ngono tak padha ae karo wong gak usah patek sregep. Dat-nyeng akhirnya iki pripun? Oke date napa nyenge ngono. Niki berarti dia sudah tidak ikhlas akhirnya. Dia akan terusik dengan penyakit futur tadi sehingga dia itu lemah ikhlasnya. Bagaimana supaya dia enggak terjatuh pada futur? Kembalikan kepada ikhlas. Nah nyapa? Kok melok wong-wong? Wong cerita kan ya cerita kahanane dewe-dewe. Orang itu oleh Allah diberi taufik sendiri-sendiri. Ada yang diberi kebaikan dengan melalui ini, ada yang diberi keutamaan melalui ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Anda diberi oleh Allah taufik bisa menunaikan sholat malam itu sempurna mungkin. Sedangkan saudara Anda tidak seperti itu. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang sempat, kadang tidak. Sama-sama ditunaikan dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah obat bagaimana supaya kita tidak jatuh pada futur, dan obat agar kita bisa bertahan tetap di atas amal dengan rajinnya, dengan semangatnya, dan tidak terjatuh pada penyakit futur. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian obatnya lagi apabila orang itu futur, dia harus kembali mencari komunitas orang-orang yang bisa mendorong dia semangat berbuat kebaikan. Terkadang para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita ini untuk bisa berbuat baik yang lebih, kita butuh kumpul dengan orang-orang yang juga ingin berbuat baik yang lebih. Buktinya ketika kita kumpul dengan orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap kebaikan-kebaikan, kita pun juga begitu. Akhirnya tidak punya perhatian dengan kebaikan-kebaikan. Buktinya ketika ada bisikan-bisikan untuk berbuat yang sia-sia, kita juga mengiyakan. Padahal kalau kita kumpul dengan komunitas yang baik, orang-orang yang cinta kebaikan, yang semangat berbuat baik, kita tidak akan pedulikan semua yang sia-sia itu. Permainan senda gurauan kita tidak pedulikan. Tapi kenapa ketika kita itu kumpul dengan orang-orang yang tidak pedulikan dengan kebaikan, kita kok mudah memperhatikan perkara yang sia-sia seperti ini? Menunjukkan bahwa kita ini lemah ketika sendirian. Maka apabila kita lemah ketika sendirian, berarti kita jangan lepaskan dari komunitas manusia-manusia yang baik. Kumpul-kumpul niku nggih ngoten. Kumpul-kumpul kalian sinten sing sami-sami sregep pengajian, sregep ngamal kesainan, sehingga ingkang dipun bincangaken nggih kebaikan. Itu yang menambah kita semangat berbuat baik. Contohnya niku wau sing kula sebataken, bagaimana Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat yang lain yang mulai terusi imannya pun mengkhawatirkan, sehingga perlu berkomunitas. Sakjane niku jenengan lan kula niku sami. Dene niku pripun to? Tidak bisa setiap saat waktu itu pasti berkumpul dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Tapi kita juga dipaksa oleh keadaan terkadang berkumpul dengan orang-orang awam, orang-orang umum, yang notabene mereka itu lebih butuh pencerahan, lebih butuh semangat dari kita. Ning kasus nyatane piyambak ini ku nek ngobrol niku langkung semangat. Nah, pedhok rencang sami-sami teng peken, ngoten nggih. Kinten jenengan sing suwantene semangat napa ngriko sing paling semangat? Nggih, rencang-rencang niku sing luwih semangat. Sing dibicarakan apa nggih?
nggih dagangane, nggih untunge ning kulaan ning kono ngene, legone rengo sakmene, lombok saiki sakmene, berambang mulai larang neh umpamane ngoten niku. Nah. Mboten nyebutaken apa? Pengajian, nggih, mboten nyebataken salat jamaah, mboten bicarane napa? Ndek ini imame ku anyar, imame wacanane apik, mboten. Nek kumpul niku tiang-tiang sing semuanya semangat, yang sama-sama ingin kebaikan, maka yang dibicarakan terus adalah kebaikan-kebaikan. Ini yang menjadikan kita itu akan terkondisikan, tetap tidak futur, tetap semangat berbuat baik. Berarti nek umpamine nggih, awake dhewe pas ngepasi komunitas ini kurang sae. Kita merasa ada tertarik atau terseret akan terseret kepada yang kurang kita senangi, mantun niku ndang diobati. Nek riyen niku lak dereng ngenten HP nggih. Jamane riyen niku tasih enten surat mawon niku nggih dangu dugine ngenten nek ngentun surat. Wong sing ngentun manuk doro nggih. Surat. Manuk doro gek salah alamat barang gitu. Wong manuk doro sing ngenten niku. Terus enten telegram nggih. Tulisan dikirim. Nah, saat ini dikirim mungkin beberapa jam waktu setelah itu sudah keluar di jauhan sana pun, wah hebat telegram. Nah saat ini enten HP, SMS saat ini dikirim saat ini dugi, gitu. Boten mek tulisan, saged bicantenan, enten telepon. Saiki ngomong-ngomongan iso, padahal waduh anakku ning Jakarta, nah niku semanten. Kudu liwat kawat, lah saat ini enten HP boten mawi kawat. Nah. Kayak sambungan ini ning endi umpamane ngoten nggih. Tahun 1998. Kula niku sumerep dosen kula sing saking Mekah niku metu HP. HP-ne wageng Nokia sing metu enten sungune niku. Nah. Wah, HP nang ngeten iki masyaallah gumune kula niki. Ngomong-ngomongan kali tiyang Mekah. Kayak liwat endi ngoten, liwat awang-awang tibae. Niki berarti nikmat. Suara sudah bisa dikirim langsung. Dan sekarang sudah nikmat lagi ada video call. Putu kuning Hongkong kowe tok ning kene omong-omongan, gitu. Berarti nikmatnya sangat banyak. Ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu sahabat-sahabat itu mendatangkan, ditemui, Umar ngundang sahabat-sahabat, "Nai, najli sunuk minu sa'atan." Ayo padha lungguh kene. Menambah iman sesaat 2 saat. Saat ini entene video call, nggih video call. Nah, keng pasar umpamane iki. Jenengan telepon video call. Nah, iki lagi ngopo iki? Lah sampean, aku ning pasar mumet ning pasar. Lah nyapa? Wis donya tok. Tenan wis pokoke. Aku tutur ndang wacana ayat Al-Qur'an sing aku ben kelingan akhirat. Saiki. Nah, tenanan aku butuh iki. Ini orang ngono hatiku sar terus iki. Loh, ini menggunakan apa? Fasilitas yang ada dengan syukur kepada Allah. Di mana kita kalau sudah sendirian, kita bergaul dengan dunia, maka begitu rasanya. Ning kira-kira lho nggih, sing raos ngoten niku kira-kira lho nggih, nek dihitung driji niku kira-kira entek napa mboten drijine dhewe. Kadang-kadang nggih nek teng pasar nggih dadi wong pasar. Nggih to. Teng kebon nggih dadi tiyang kebon nggih. Supe maksudnya ngoten. Lah padahal niku mengkhawatirkan betul. Handalah radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat yang mulia. Itu menilai dirinya munafik ketika punya sifat seperti itu. Padahal itu bukan munafik. Tapi ketika beliau sendiri Handalah itu mendapati dirinya itu punya sifat begitu, dia menilai takut sekali saya. Apakah saya sudah munafik dengan seperti ini? Piyambake mulang. Akhirnya laporan datang Abu Bakar. Didugeni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Handalah mulang. Laporan datang Abu Bakar As-Siddiq. Nafaqah Handalah. Handalah saiki wis munafik. Piyambake niku sing bijine. Abu Bakar nggih kaget. Lah nek opo? Kok kowe biji awakmu wis munafik? Ngeten Abu Bakar.
Saya ini kalau hadir di majelis pengajian Nabi di Masjid Nabawi, rasa-rasanya itu yang ada adalah surga neraka. Saya itu betul-betul berharap masuk surga, saya takut neraka. Tapi kalau saya sudah pulang dari Masjid Nabawi, saya kembali ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu harta, rasanya saya sudah lupa dengan surga, lupa dengan neraka. Berarti handola sudah munafik. Handola. Awak dewi kira-kira ngoten apa mboten? Kira-kira lagi? Mboten Ustaz, mboten gang. Ya, ning dhewe kira-kira nggih mboten kraos. Itulah bedanya para salaf dengan kita ini. Bedanya para salaf saleh dengan kita itu seperti itu. Para salaf itu kalau mereka berbuat dosa, mereka segera tahu dosanya dan segera bertobat kepada Allah. Tapi orang yang datang belakangan, sulit dia untuk tahu berbuat dosa. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Para salaf tidak demikian. Mereka jarang-jarang jatuh pada dosa, dan itu pun dosanya itu adalah hanya 1-2 macam saja. Mereka salah berbuat begini, mereka segera sadar, segera tobat istighfar, sehingga Allah ampuni. Begitu para salaf. Kenapa saya kok sulit dalam masalah ini? Ya Allah, astagfirullah, saya dosa begini. Maka segera minta ampun. Nah, segera minta ampun. Tapi orang-orang yang datang setelahnya, karena banyaknya macam dosa yang dia lakukan, sehingga dia itu pun kesulitan untuk berhenti dari dosa. Sulit untuk mencari salahnya, karena banyaknya kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya Abu Bakar dan Handolah pun menuju kepada Nabi SAW. Jangan buru-buru begitu wahai Handolah. Kita bawa kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah, 2 orang ini. Handolah pun cerita seperti yang diceritakan kepada Abu Bakar. Nafaqah Handolah ya Rasulullah. Handolah pun munafik saat ini. Dia sebutkan dengan apa yang dia alami itu. Ada apa wahai Handolah? Kula niku ya Rasulullah, nek teng masjid jenengan niku teng masjid mriki, masyaallah tentrem ati kula. Rasane kula niku teng swarga neraka niki, kula niku pengene mlebet swarga, kula ajrih neraka. Tapi nek kula pun wangsul teng griya, enten istri kula, enten anak kula, enten bondo kula, pun kula supe. Berarti Handolah pun munafik. Nah, terus niku dilapori oleh Handolah. Bagaimana para salaf itu begitu terusiknya ketika iman mereka mulai melemah. Betapa mereka itu betul-betul mempertimbangkan iman dan kuatnya. Jangan sampai melemah sedikit pun. Begitu perhatiannya para salaf. Nah, Nabi memberikan wasiat kepada Handolah. Wahai Handolah, tidak itu adalah nifak. Seandainya setiap orang oleh Allah diberi taufik, dia itu senantiasa keadaannya seperti yang kamu sebutkan. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, tidak pernah merasa seperti apa yang kamu rasakan. Niscaya malaikat-malaikat Allah akan diturunkan, disuruh menjabat tangannya orang ini wahai Handolah. Saking pol-polane tiyang, boten nate ngraos entenipun lemahipun iman. Berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi itu imane panggah pol. Boten nate tergoda oleh dunia sama sekali. Kalau ada orang yang seperti ini wahai Handolah, niscaya malaikat Allah pun akan turun menjabat tangannya sahabat apa orang yang seperti ini. Tetapi Handolah itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang seperti ini wahai Handolah. Lalu bagaimana? Memang ada saatnya orang itu kuat iman, ada saatnya orang itu melemah iman. Sehingga wahai Handolah, yang harus kita lakukan itu kondisikan. Walakin Handolah sa'atan. Kata para ulama, ada saatnya orang itu pol iman, maka jaga. Ada saatnya orang itu mulai agak menurun imannya, maka kondisikan supaya tidak berangsur-angsur turun.
Bagaimana caranya menjaga iman tadi itu? Dengan menjaga komunitas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, yang terakhir, obatnya futur itu harus bersabar. Bersabar ketika jiwa ini mulai diusik oleh sesuatu yang itu juga datangnya dari diri kita. Hati itu, para bapak, para ibu, kalau jiwa kita ini, nafsu kita itu sendiri, maka dia itu akan tidak lebih kuat. Sehingga apabila orang ini imannya membaik, maka namanya jiwa, namanya nafsu ini bisa dikekang. Apa yang bisa mengekang? Imannya. Tapi jiwa atau nafsu itu menjadi tunggangannya setan. Sehingga apabila nafsu ini sudah ditunggangi setan, dia lebih kuat. Godanin nafsu mawon pun ngoten niku napa malih dadi tunggangane setan. Tansaya sanget kiyate. Lah niki nek mboten dipun kandhani iman ingkang kiyat, akhire manah utawi ati niku kawon. Kalau kalah berarti tidak bisa mengekang nafsu. Akhirnya napa? Sedaya niku dikuasai nafsu. Lisane dikuasai nafsu, tangane dikuasai nafsu, mripate dikuasai nafsu, talingane dikuasai nafsu, sukune dikuasai nafsu. Berarti mboten saged dibayangni. Mboten saged dibayangni. Lah, mumpung dereng enten godane nafsu, napa malih pun ditunggangi setan. Begitu merasakan ada jiwa ini kok akan mengajak yang tidak baik, dijak ngaji kok rada angel, dijak sregep ngibadah kok rada angel, kuatkan kesabaran. Sabar niku lak enten tiga. Sabar untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, harus sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah, harus sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi dan mendapatkan musibah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan nek jiwane awake dhewe niku kok umpamine ngoten niku wau. Iki dijak nglakoni sing apik, ning jiwaku kok ngene, kudu sabar. Lire pripun? Sabar kudu dilawan jiwa ini. Sabarlah tetap melawan jiwa ini, bertahan. Jangan sampai kita sabarnya itu melemah sehingga tidak kuat melawan godaan nafsu. Harus bersabar. Lah iki zamane ngene. Nang masjid yo ora oleh wong corona. Sakniki alhamdulillah pun oleh. Pengajian yo ora oleh wong corona. Ning adewe nek niku mboten jagi, akhirnya komunitasnya mungkin lepas. Jadi harus bersabar, meskipun tidak boleh ke masjid, tidak boleh pengajian, kita harus bersabar. Bagaimana supaya jiwa kita tetap bisa dikekang. Senajan boten saged panggihan rincang-rincang pengajian, senajan boten saged pepanggihan kalian jamaah pengajian, jamaah sholat jamaah. Harus bersabar. Aku kudu sabar panggang goleki wong-wong sing sregep ngibadah. Godane memang akeh. Saiki ora oleh kumpul-kumpul, ning aku bangga kudu kumpul karo wong sing apik-apik. Kedah sabar. Mboten oleh dhewe niku kepencut, akhirnya mboten sabar. Wis mesti ra betah ngene iki peh. Tapi yo apa yo gak sumpek. Golek kanca-kanca ngene yo kan rada angel kok paling diwayahne ya ngono-ngono kuwi ae. Apa ya betah ngene. Lah, kalau kita merasa tidak betah, merasa tidak sabar seperti ini, akhirnya itu mudah putus. Tapi baru dilawan perasaan yang seperti ini. Allah SWT mewasiatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi
yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lan tetep sabar sira. Nah, kekancan lan kumpul karo wong-wong sing pancen golek karidane Allah. Kedah sabar. Sabar. Kudane ngene, diiming-imingin dimin panggah sabar. Wong-wong sing saben isuk, saben sore madhep mantep ngibadah yang Allah, panggah sabar kumpul wong-wong sing ngono kuwi. Yuriduna wajhah, kang mung ngarep-ngarep besok bakal nyawang marang wajah Allah kang mulya ing swarga. Wala ta'du ainaka anhum, lan ojo sampai siramu kuwi nyawang sak liyane wong kuwi. Mbok dadekke wong-wong sak liyane wong kuwi luwih unggul. Sehingga dadekke siramu luwih ngunggulake wong-wong iku mau, luwih mandang yang wong-wong iku mau, lan ngremehne wong-wong sing seneng ibadah, ngremehne wong-wong sing sregep ngibadah. Nek panggah wong-wong iki ya sing ngene iki panggah nasibe. Panggah ngene iki wae entuke. Aku kudu ngliwati wong-wong iki. Berarti mboten sabar piyambak. Mboten sabar. Akhirnya tiang-tiang ingkang saya dipun tilaraken. Dia akan berkomunitas dengan orang-orang yang kurang baik sehingga futur akan menimpa dia. Penyakit futur akan menimpa dia sehingga Allah akan uji, dia akan jauh dari kebaikan. Nah, padahal wong-wong iku mau lan siramu nek kepencut kalau wong-wong iku mau turiduna zinatal hayatid dunya. Wong-wong iku mau lan kowe iku mek padha golek paese donya. Jangan seperti itu. Allah pesankan kita harus bersabar. Bersabar adalah obat futur. Kalau kita itu bersabar, insya Allah Ta'ala dengan kesabaran kita itu Allah akan memberikan pertolongan supaya tetap semangat dalam ibadah. Allah SWT berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Lan podon jaluk pitulungan marang Allah supaya kamu tetap bisa madhep mantep sregep ngibadah marang Allah. Kelawan apa? Kelawan sabar. Lan kelawan jumenengake salat. Masya Allah. Allah wasiatkan, Allah pesankan agar kita itu bisa menjaga diri, tetap tidak jatuh pada futur dan bisa bangkit dari futur dengan sabar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 obat penyakit futur, sakit futur yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Kitabul Ilm. Nanti bisa dibaca keterangannya, tetapi saya tambahkan kesana kemari dari keterangan ulama yang lainnya. Semoga apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pengajian kita di malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT menjaga kita tetap sabar, tetap teguh, tetap istiqomah, dan kita oleh Allah sudah diberi husnul khotimah sampai kita berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala nanti di surga dan memandang kepada wajahnya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa shalawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.